Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Materinya di bagian ketiga, unit keempat, tentang pertukaran budaya di pentas global. Ibu guru akan membagikan anak-anak beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok memilih salah satu benua sekaligus dengan satu negara. Lalu yang dicarinya yaitu tentang kearifannya, makna, adat istiadat, dan filosofis dari negara tersebut. Selanjutnya, masing-masing kelompok mencari materi lewat HP, laptop, maupun aplikasi apa saja yang berhubungan dengan materi tersebut. Salam Merdeka Belajar. Kria Selatan. Republik Kria, atau biasa dikenal sebagai Kria Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Kria. Di sebelah utara, Republik Kria berbataskan Kria Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Populasi Kria Selatan dilaporkan sebesar 51,8 orang pada tahun 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 51,7 orang untuk tahun 2019. Data populasi Kria Selatan diperbarui tahunan dengan rata-rata. Berikut adalah lagu kebangsaan Kria. Mungkin itu saja untuk didengar, hehe. Yang terakhir, bendera Kria. Bendera nasional Republik Korea Selatan disebut Taegukgi. Warna dasar bendera Korea Selatan adalah warna putih yang berarti kemurnian dan kedamaian. Lingkaran di tengah bendera Korea Selatan disebut Taeguk, merupakan filosofi dari keseimbangan dan harmoni. Warna biru melambangkan kekuatan dari kosmik negatif, dan bagian merah melambangkan kosmik positif. Di 4 sudut bendera nasional Korea Selatan terdapat 4 trigram berwarna hitam yang disebut sebagai Kwi. Trigram tersebut memiliki bentuk dan makna yang berbeda-beda. Trigram pertama disebut Kun, yang merupakan simbol elemen angin, langit, dan keadilan. Trigram kedua disebut Ri, yang merupakan simbol elemen api, matahari, dan keramahan. Trigram ketiga disebut Kam, yang merupakan simbol elemen air, bulan, dan kecerdasan. Trigram keempat disebut Gon, yang merupakan simbol tanah, bumi, dan kesopanan. Secara umum, Taegukgi melambangkan persatuan dan kemakmuran. Taegukgi pertama kali diusulkan menjadi simbol negara pada sekitar tahun 1880. Di saat Korea Utara dan Selatan masih bersatu di bawah dinasti Joseon. Mungkin itu saja. Jika ada banyak kurang dalam video ini, kami dari kelompok memohon maaf sebesar-besarnya. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di muka bumi ini yang berbatasan langsung dengan pegunungan Ural dan Kaukasus, serta Samudra Arktika, Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya. Dengan sekitar 4,3 miliar orang, terdapat 60% dari populasi manusia di dunia saat ini. Di benua Asia, terdapat begitu banyak sekali negara, salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok atau biasa disebut dengan Republik Rakyat China, merupakan sebuah negara yang terletak di bagian Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu 1,4 miliar jiwa, dan luas daratan sebesar 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Makanan khas Tiongkok. Di Tiongkok juga terdapat begitu banyak makanan khas yang biasanya dijual di pasaran seperti jiaozi, dimsum,
bebek Peking, bakpao, lumpia. Selain makanan, ternyata Tiongkok juga memiliki beberapa tarian tradisional, yaitu Tari Dewi Seribu Tangan, Tari Barongsai, Tari Kipas. Selain tarian, ternyata Tiongkok juga memiliki beberapa baju tradisional, diantaranya yaitu Hanfu, Cheongsam. Selanjutnya adalah bahasa. China terdapat 300 bahasa, sebanyak 70% masyarakat China memakai dialek Mandarin. Sisanya 30% memakai berbagai macam dialek khas masing-masing. Rumah tradisional. Rumah yang diberi nama Si Yuan ini merupakan rumah yang paling banyak orang imajinasikan tentang rumah tradisional khas Cina. Rumah ini merupakan rumah tradisional Han yang muncul pada dinasti Zhou. Selanjutnya, tembok raksasa Tiongkok. Tembok besar Tiongkok atau biasa disebut tembok raksasa China merupakan bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berada di Tiongkok. Tembok besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, panjangnya mencapai 21.196 km. Tembok ini didirikan di masa dinasti Ming, sekitar tahun 1368 sampai 1644. Tradisi budaya China. Makan menggunakan sumpit, tahun baru Imlek dan lain sebagainya. Pasti kalian sudah tahu kan? Di bumi kita yang luas ini, ada banyak sekali negara. Ada negara Indonesia, Filipina, Australia, dan juga Singapura. Nah, teman-teman di sini, video kami kali ini akan membahas negara Australia. Australia, dalam bahasa Latin, berarti selatan. Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Yang pertama, suku Aborigin adalah suku asli Australia yang telah menempah benua Australia tersebut dan pulau sekitarnya sejak 70.000 tahun lalu. Yang kedua, tari Tiwi adalah tarian tradisional suku Aborigin, di mana setiap pergantian gerakan harus dilakukan dengan tepat dengan pukulan alat musik. Yang ketiga, bumerang merupakan senjata tradisional khas suku Aborigin dan ditemukan sejak puluhan tahun lalu. Yang keempat, Sunday roast adalah makanan tradisional yang sama dengan bangsa Inggris, merupakan hidangan yang biasa disajikan pada hari Minggu. Yang kelima, seni rupa Australia dianggap bermula dengan lukisan gua dan kulit kayu penduduk aslinya. Pertama, benua Australia bisa disebut juga pulau terbesar di dunia. Secara teknis, daratan Australia dapat disebut juga sebagai pulau terbesar di dunia dengan luas yakni sekitar 7,6 km persegi. Kedua, memiliki populasi kanguru yang melebihi populasi penduduknya. Ketiga, kaya akan spesies hewan paling mematikan, mulai dari ikan hiu dan gurita cincin biru yang bisa membuat manusia mengalami paralisis dengan gigitannya. Keempat, memiliki makhluk hidup terbesar di dunia. Australia memiliki terumbu karang yang membentang luas dan dapat dilihat dari luas angkasa yang diberi nama The Great Barrier Reef. Kelima, mengusung bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran. Di Australia, ternyata bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran bagi siswa-siswi di Australia. Konon para siswa lokal memiliki minat yang cukup tinggi untuk belajar bahasa Indonesia. Mungkin itu saja informasi dari kami mengenai benua Australia. Ton corps est aussi beau que l'aurore.
Eropa adalah salah satu benua di dunia. Eropa dikenal dengan benua biru sebab banyak orang Eropa yang bermata biru. Jika kita membahas Eropa, tentu tidak luput dari negara-negaranya seperti Jerman, Italia, Belanda, Rusia, dan salah satunya Prancis. Mendengar kata Prancis, pikiran kita akan langsung tertuju pada Paris atau mungkin Menara Eiffel. Prancis adalah sebuah negara metropolitan yang terletak di Eropa Barat. Orang Prancis sering menyebut Prancis metropolitan sebagai l'Hexagone karena bentuk geometrisnya. Prancis merupakan negara kesatuan Republik Semi Presidensial atau dalam bahasa Prancis, République Française, Republik Prancis. Ibu kota sekaligus pusat budaya Prancis adalah Paris. Di mana di Paris ada sebuah bangunan yang benar-benar menjadi ciri khas Prancis, yaitu Menara Eiffel. Prancis memiliki kebudayaan yang amat beragam, di antaranya pertama, bahasa. Di Prancis, sebagian besar penduduknya berbicara dalam bahasa Prancis. Mereka memiliki kebanggaan yang sangat tinggi pada bahasa resmi tersebut. Jadi walaupun terletak di Eropa, orang Prancis tidak terlalu suka bicara dalam bahasa Inggris. Walaupun di kota-kota besar mereka terbiasa dengan bahasa Inggris, tapi orang Prancis tidak suka diajak ngobrol dalam bahasa Inggris tanpa ditanya terlebih dahulu apakah mereka bisa berbahasa Inggris atau tidak. Jadi ada baiknya kita bertanya dulu dengan kalimat Parlez-vous anglais? Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Selain menggunakan bahasa Prancis, ada sekitar 3% populasi yang berbicara dengan dialek Jerman serta sebagian kecil berbicara dengan bahasa Flemish dan Arab. Bahasa Prancis juga punya khasnya tersendiri di mana penyebutannya seperti kayak huruf kh dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu etika. Di Prancis umumnya orang berperilaku sopan dan cenderung diam. Orang juga diharapkan berbicara tenang, terutama ketika makan di restoran. Etika ini juga berlaku di tempat kerja. Jangan berbicara tentang masalah pribadi di tempat kerja. Orang Prancis sangat menghormati privasi dan jarang berbicara tentang kehidupan pribadi di tempat mereka bekerja. Itulah Prancis. Walaupun termasuk negara yang modern, tapi mereka terbiasa menjunjung sopan santun dan etika yang sangat tinggi. Ketiga, Yaitu makanan. Selain lezat, makanan Prancis juga mahal. Ini karena orang Prancis sangat menghargai makanan sehingga makanan apapun yang dibuat agak terlihat istimewa. Beberapa makanan khas Prancis kayak escargot yang bahannya menggunakan siput atau bakicot. Lalu ada juga croissant, roti khas Prancis yang kini sudah bervariasi dan memiliki isian yang bermacam-macam. Ada juga ratatouille, makanan tradisional khas Prancis yang dibuat dari sayuran yang dipanggang. Fakta menariknya, makanan ini pernah diangkat menjadi sebuah film animasi oleh Disney dan Pixar. Filmnya bagus, sangat-sangat bagus. Fashion atau busana. Paris dikenal sebagai pusat fashion dunia. Banyak rumah model papan atas berpusat di Paris seperti Dior, Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Gaya fashion orang Prancis diantaranya gaun, khas, mantel panjang, shawl, dan juga baret. Sebab itulah cara berpakaian benar-benar dinilai di Prancis. Berbicara seni, Prancis merupakan salah satu yang terbaik. Kesenian Prancis ada di mana-mana, terutama di Paris, kota-kota besar lainnya. Di Paris terdapat salah satu museum terbesar di dunia, yaitu Museum Louvre. Di museum itulah berbagai karya seni legendaris tersimpan seperti lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. kelima, salam pembuka. Di Prancis, ucapan salam paling populer adalah bonjour, yang bisa berarti halo atau selamat pagi, siang atau sore. Kamu bisa mengucapkannya kepada siapapun dan dimanapun, meskipun dengan orang yang belum dikenal. Keunikan Prancis tersendiri, mereka menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik. Di saat banyak negara mengalami polemik terhadap kebijakan penggunaan nuklir, negara Prancis justru sudah menggunakannya, terutama sebagai pembangkit listrik. Menara Eiffel, salah satu yang menarik di Prancis adalah Menara Eiffel. Menara ini telah menjadi ikon global bagi Paris. Menara yang didirikan oleh Gustave Eiffel ini merupakan menara tertinggi di Prancis. Selain itu, menara ini juga telah dikunjungi oleh lebih dari 200 juta orang. Semuanya roti. Prancis terkenal juga dengan berbagai rotinya, yaitu roti baguette.
Prancis adalah sebuah negara yang menganut paham sekularisme atau lebih dikenal dengan laicite di Prancis. Secara singkat, sekularisme merupakan sebuah prinsip yang memisahkan antara urusan kenegaraan dan urusan agama.